Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai badan usaha milik negara. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Harum dengan NPM 0211 23267. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firjan dengan NPM 021 123389. Perkenalkan, nama saya Raka Ardiansa dengan NPM 0211232215. Halo, perkenalkan nama aku Ina Herlina dengan NPM 021123036. Nama saya Muhammad Ryan Dustian dengan NPM 0211 23263. BUMN adalah badan usaha milik negara. Pengertian BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Adapun ciri-ciri dari BUMN adalah 1. Tujuan utama adalah melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Yang kedua, berstatus berbadan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara serta dapat memperoleh dana pinjaman luar dan dalam negeri. Adapun pengertian koperasi, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 3. Prinsip melakukan koperasi. Yang ke-1, swadaya yang berarti harus didasarkan atas kekuatan sendiri. Yang kedua, swakerta artinya bahwa koperasi harus menghasilkan barang buatan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga ada swasembada berarti dalam melaksanakan usahanya atas usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup seluruh anggotanya. Adapun prinsip dalam koperasi, yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela, yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang ketiga pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota, yang keempat ada kemandirian harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan koperasi. Oke, yang pertama ada ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha yang lain. Yang pertama ada lebih mementingkan keuangan. Yang kedua, anggotanya bebas keluar atau masuk. Yang ketiga, badan hukum yang menjalankan usahanya untuk kepentingan anggota. Dan yang terakhir ada kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Selanjutnya ada pengelompokan koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi, yaitu yang para anggotanya terdiri dari produsen barang atau jasa. Yang kedua ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya atau konsumen. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggotanya untuk menyalurkan kepada anggotanya yang lebih membutuhkan. Dan yang keempat ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mempunyai bidang usaha dalam rangkap atau beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Dan berikutnya ada menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada primer koperasi, yaitu koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil dan dapat melibatkan secara langsung orang dan sebagai para anggotanya. Dan yang kedua ada pusat koperasi, yaitu koperasi yang para anggotanya terdiri dari anggota koperasi primer dan anggota tak langsung pada pusat koperasi. Dan yang ketiga ada gabungan koperasi, yaitu koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi, paling sedikit yaitu 3 pusat koperasi. Dan yang keempat ada induk koperasi, yaitu koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh para anggota koperasi, paling sedikit 3 titik pusat. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992. Fungsi bank dalam arti luas, fungsi perbankan adalah alat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, moneter, dan keuangan
Dalam arti sempit, fungsi pokok perbankan adalah alat penarik uang kartel dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi dibina dan diawasi oleh bank sentral. Misalnya apabila bank kekurangan dana, maka dapat mengajukan kredit likuiditas ke Bank Indonesia. Terus ada jenis-jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. Yang pertama, bank sentral, yaitu Bank Indonesia dengan tugas pokok mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua masalah perbankan. Terus mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan deposito, serta usaha utamanya memberikan kredit jangka pendek. Bank tabungan, yaitu bank yang hanya dapat menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan membungakan dananya dalam surat-surat berharga. Terus yang keempat ada bank pembangunan, yaitu bank kegiatannya menerima simpanan dalam bentuk deposito atau menerbitkan surat berharga jangka menengah dan panjang, memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dalam bidang pembangunan. Yang kelima ada bank perkreditan rakyat atau yang disingkat BPR, yaitu bank yang usahanya meliputi menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka ataupun tabungan dan bentuk lain disamakan dengan itu. Terus yang usaha yang kedua ada memberikan kredit pinjaman dengan sistem bagi hasil membungakannya dengan membelikan sertifikat BI atau yang disingkat SBI, Sertifikat Bank Indonesia, deposito dan atau tabungan pada bank lainnya. Terus yang terakhir ada bank campuran, yaitu bank yang didirikan oleh satu bank atau lebih dalam negeri dan dengan satu bank asing. Jadi bank dalam negeri dengan bank luar negeri yang disatukan itu namanya bank campuran. Terus ada jenis-jenis lembaga perbankan berdasarkan kepemilikan. Bank umum milik negara atau pemerintah, contohnya Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri. Terus yang kedua ada bank umum swasta, didirikan dengan izin Menke dan atas pertimbangan BI menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Syarat pendiriannya diatur dengan SK Menke Nomor 1061 KMK 1000 tahun 1995. Contoh banknya Lipo dan BLL. Dan yang terakhir ada Bank Pembangunan Daerah atau yang disingkat BPD, merupakan bank yang didirikan oleh Pemda, pemerintahan daerah, TKI atau yang disingkat BPD dan DKI. Jenis-jenis lembaga perbankan berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank umum milik negara atau pemerintah. Bank ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, di mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank umum swasta, didirikan dengan izin Menteri Keuangan dan atas pertimbangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Syarat pendirian diatur dengan syarat ketentuan Menteri Keuangan Nomor 1061 garis miring HMK 00 garis miring 1995. Yang ketiga yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD, merupakan bank yang didirikan oleh Pemda, TKI atau BPD DKI. Selanjutnya yaitu peranan bank. Peranan bank terdiri dari dua, yang pertama dalam negeri, yang kedua yaitu luar negeri. Peranan bank dalam negeri memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Yang kedua yaitu luar negeri. Peranan bank dalam luar negeri yaitu jembatan dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan pariwisata dan transfer uang.
Usaha bank menurut Undang-Undang Nomor 7 1992. Yang pertama, menghimpun dana, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan, dan lain sebagainya. Sumber dana bank secara garis besar ada 4. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana dari pemegang saham dan cadangan-cadangan keuntungan yang belum dibagikan kepada para pedagang saham. Yang ketiga, dana pinjaman antar bank. Dan yang terakhir yaitu dana masyarakat luas bisa berbentuk giro, deposito, tabungan, dan lain-lain. Arti dan fungsi uang. Arti uang adalah sesuatu yang pada umumnya diterima seseorang sebagai pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan pihak lain. Dengan memiliki uang, seseorang dapat membeli rumah, mobil, makanan, pakaian, melakukan wisata, dan lain sebagainya. Dalam pengertian uang sebagai alat tukar, dapat berbentuk uang kertas, koin, ataupun cek. Keempat adalah durability. Durability atau uang harus memiliki bahan yang kuat atau tahan lama, karena uang harus bisa disimpan dalam periode waktu yang lama agar dapat disimpan. Lalu yang terakhir adalah stability. Uang harus memiliki nilai tukar yang mudah diterima oleh masyarakat, yang lebih stabil dan tidak terlalu pengaruh oleh inflasi ataupun permasalahan ekonomi ke depannya. Karakteristik uang memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama, acceptance. Uang harus mudah dipertukarkan atau diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah divisibility. Uang harus mudah dibagi-bagi, yaitu dalam bentuk pecahan sehingga mudah dipakai dalam pembayaran transaksi, baik transaksi kecil maupun besar. Yang ketiga adalah portability. Uang harus mudah untuk dibawa dalam dompet, tempat kecil ataupun tas agar mudah atau fleksibel. Fungsi uang. Uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah medium of exchange, yaitu uang sebagai nilai tukar terhadap suatu nilai tukar atau barter. Yang kedua adalah measure of relative value, yaitu uang sebagai penentu suatu nilai barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah storage of value, dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai barang antik atau uang-uang lama. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah sewa gudang atau leasing. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan konsumen. Yang ketiga adalah kartu kredit. Yang keempat, pialang saham, stock broker. Yang kelima, agen penjual surat berharga. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada Kurang lebihnya kesalahan. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.